Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya hal-hal di sekitar kita itu kayaknya suka ngumpul-ngumpul? Ternyata itu bukan kebetulan loh. Nah, hari ini kita bakal bongkar satu alat canggih yang ngebuktiin kalau slogan lokasi, lokasi, lokasi itu bukan cuma soal properti, tapi soal hampir semua data. Coba deh pikirin, ini kan nggak cuma soal harga rumah ya kan? Tingkat kejahatan, pilihan politik, bahkan tren ekonomi, semuanya cenderung ngumpul secara geografis. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ada ilmunya, dan kita bakal bedah bareng-bareng sekarang. Nah, ternyata ada loh satu bidang ilmu khusus yang tugasnya ngejawab pertanyaan tadi. Bidang ini ngegabungin geografi, statistik, sama ekonomi. Namanya ekonometrika spasial. Gampangnya gini, ini tuh cara kita nambahin faktor di mana ke dalam analisis data kita. Soalnya sering banget lokasi itu adalah satu kepingan puzzle penting yang selama ini suka kita lupain dalam model statistik yang biasa kita pakai. Oke, biar kita ngerti kenapa bidang ini penting banget, kita perlu lihat dulu satu kelemahan besar dalam statistik tradisional. Kelemahan yang sering diabaikan itu namanya autokorelasi. Jadi gini, model statistik biasa tuh seringnya nganggep setiap data itu nggak ada hubungannya satu sama lain, kayak pulau-pulau yang kepisah gitu. Padahal, ekonometrika spasial sadar banget kalau kenyataannya, lokasi yang deketan itu ya saling mempengaruhi. Contohnya, rumah tetangga yang dijual mahal, bisa ikut naikin nilai rumah kita juga. Intinya tuh gini, nggak peduli sama hubungan geografis ini tuh bukan cuma kesalahan sepele. Ini bisa bikin kesimpulan kita jadi bias, bahkan salah total. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita seharusnya mandang data. Nah, inilah masalah utama yang mau dipecahin sama ekonometrika spasial. Anggap aja ini kayak versi statistiknya peribahasa burung dengan bulu yang sama, terbang bersama. Sederhananya, data yang lokasinya deketan, ya nilainya bakal mirip-mirip. Oke, jadi kita udah setuju nih lokasi itu saling nyambung. Pertanyaan selanjutnya, gimana dong cara ngukurnya? Gimana caranya sebuah model tahu mana tetangga dan mana yang bukan? Nah, di sini alat super pentingnya masuk. Matriks pembobotan spasial, atau biasa disingkat W. Ini konsep yang keren banget, karena dengan ini, kita bisa secara resmi ngasih tahu model kita, hey, lokasi A ini tetanggaan sama lokasi B, dan seberapa kuat pengaruhnya. Prosesnya sebenarnya cukup logis loh. Pertama, kita punya titik-titik di peta. Terus kita tentuin aturannya, apa sih yang disebut tetangga itu? Apa karena batasnya nempel, atau karena jaraknya dekat? Dari aturan itu, kita bangun deh matriks W, yang isinya semua peta koneksi ini. Hasil akhirnya, kita bisa hitung yang namanya lag spasial, yang intinya adalah nilai rata-rata dari semua tetangga kita itu. Nah, setelah kita bisa nentuin siapa aja tetangga kita, langkah berikutnya adalah ngertiin gimana cara mereka berinteraksi. Umumnya, ada dua model utama buat ini. Nah, perbedaannya ini menarik banget. Coba bayangin model lag itu kayak efek ikut-ikutan tetangga. Jadi apa yang tetangga lakuin langsung ngaruh ke kita. Nah, kalau model error ini lebih ke soal adanya faktor luar yang nggak kita ukur, tapi ngaruh ke semua orang di satu area. Contohnya yaitu, tiba-tiba ada jalur MRT baru yang bikin harga properti di satu distrik naik semua. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih ini semua jadi penting banget, apalagi sekarang? Apa yang mendorongnya? Jadi, ada dua pendorong utamanya nih. Satu, data lokasi sekarang bejibun. Berkat adanya sistem informasi geografis atau GIS, kita punya data yang ada titik koordinatnya jauh lebih banyak dari dulu. Kedua, para peneliti makin tertarik buat memodelkan interaksi sosial di dunia nyata. Kayak gimana sih efek teman sebaya itu bekerja, atau kenapa orang suka ikut-ikutan tren? Jadi kesimpulannya apa dong? Gampang aja. Lokasi itu bukan cuma latar belakang cerita, tapi dia salah satu aktor utamanya. Kalau kita paham ini, kita bisa bikin model yang jauh lebih pintar dan akurat. Entah itu buat kebijakan pemerintah, prediksi harga properti, atau bahkan buat ngertiin gimana sebuah ide atau inovasi bisa menyebar. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup. Coba deh, sekarang pas Anda lihat lingkungan sekitar Anda, harga kosan, sekolah, warung makan, coba pikirin deh, kira-kira ada nggak sih jaringan-jaringan geografis tak terlihat yang lagi bekerja di sana? Kekuatan tersembunyi apa yang sebenarnya lagi ngebentuk dunia di sekitar kita semua?